Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Herawati. Saya dari PIAUD 1 semester 1. Saya mahasiswi dari kampus STAI KHEZ Mutakin. Saya mendapatkan tugas dari Bapak dosen pengampu, Bapak TB Abdul Hamid. Saya ingin memaparkan tentang materi jumlah dan simbol jumlah. Oke, saya akan membacakan dulu latar belakangnya. Penguasaan terhadap bahasa Arab menjadi syarat penting dalam memahami ajaran agama Islam. Satu, susunan beberapa kata yang membentuk makna sempurna dalam bahasa Arab disebut sebagai jumlah atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kalimat. Jumlah dari aspek pembentukannya dibagi menjadi dua, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Dua, jumlah ismiyah merupakan susunan kalimat yang dimulai dengan isim. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah susunan kalimat yang dimulai dengan fi'il. Tiga, salah satu di antara jumlah dan bahasa Arab yang memiliki daya tarik kuat untuk diteliti adalah jumlah ismiyah. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan rumusan masalahnya. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah pertama kita akan membahas apa pengertian dari jumlah. Yang kedua, apa itu jumlah mufidah. Ketiga, apa itu jumlah ismiyah. Keempat, apa itu jumlah fi'liyah. Dan yang terakhir, apa pengertian dari simbol jumlah. Oke. Materi yang pertama ya, jumlah dalam bahasa Indonesia artinya adalah kalimat. Sedangkan simbol jumlah adalah suatu yang mirip dengan kalimat. Penjelasan ringkasannya sebagai berikut. Jumlah mufidah, ketika disebut jumlah, maka yang dimaksud jumlah mufidah yaitu susunan dari dua kata atau lebih yang memberikan faidah atau pemahaman makna yang sempurna. Lanjut, kita ke materi selanjutnya, jumlah ismiyah. Pengertian jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah kalimat yang diawali dengan isim atau dengan disebut kata benda. Yang terakhir, jumlah fi'liyah. Pengertian jumlah fi'liyah, kalimat verbal adalah jumlah kalimat yang diawali dengan kata fi'il atau yang disebut dengan kata kerja. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu, sekarang dan yang akan datang. Oke, selanjutnya materi yang kedua, pengertian simbol jumlah. Simbol jumlah adalah rangkaian kata yang mirip dengan jumlah atau suatu kalimat yang secara makna tidak dapat berdiri sendiri, sehingga membutuhkan adanya kalimat lain yang disandarkan agar dapat menjadi sempurna. Simbol jumlah dikatakan sebagai rangkaian kata yang mirip dengan jumlah karena di dalamnya tersusun dari gabungan kata yaitu dua kata atau lebih. Oke, selanjutnya pembagian simbol jumlah secara umum. Simbol jumlah dibagi menjadi dua, yaitu simbol jumlah yang tersusun dari haraf jar dan isim serta simbol jumlah yang tersusun dari sorof dan isim. Yang pertama kita bahas dulu jar majrur. Jar majrur berdasarkan susunannya, simbol jumlah jar majrur merupakan pembagian dari simbol jumlah. Yang pertama, huruf jar dapat membuat isim yang ada setelahnya menjadi berharokat kasroh. Yang kedua, dzorof majrur. Dzorof adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu maupun tempat. Dzorof dibagi menjadi dua, yaitu dzorof zaman dan dzorof makan. Dzorof zaman adalah suatu kata yang menunjukkan keterangan waktu, sedangkan dzorof makan adalah kata yang menunjukkan keterangan tempat.
Oke, dari semua kesimpulannya, dari materi jumlah dan simbol jumlah, kesimpulannya dari uraian pembahasan di atas, kita dapat disimpulkan bahwa jumlah ismiyah dan jumlah kalimat yang diawali dengan isim atau disebut kata benda, jumlah ismiyah juga dapat diartikan sebagai susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada adalah subjek pada jumlah ismiyah yang terletak di awal jumlah atau kalimat. Sifat dari mubtada adalah harus berupa isim ma'rifat. Yang ketiga khobar adalah isim yang berfungsi untuk melengkapi mubtada agar menjadi kalimat yang sempurna. Yang keempat, mubtada dan khobar harus sama dengan hal bilangan dan jenisnya. Apabila mubtadanya isim muzakkar atau laki-laki, khobarnya harus isim muzakkar. Begitu pula apabila mubtada berupa isim mufrad, kata tunggal, khobarnya juga harus isim mufrad. Yang kelima, sifat dari mubtada yaitu harus isim ma'rifat. Adapun yang termasuk isim ma'rifat adalah sebagai berikut. Isim yang diawali dengan alif, lam, isim domir atau kata ganti, isim isyarah atau kata tunjuk, isim alam atau yang disebut nama orang atau benda. Isim makiroh yang berdasarkan pada isim ma'rifat yang lain, isim mausul, dan yang terakhir kita jumlah fi'liyah atau yang disebut dengan kata verbal adalah jumlah kalimat yang diawali dengan fi'il, kata kerja, jumlah ismiyah juga dapat diartikan sebagai susunan kalimat yang terdiri dari fi'il atau kata kerja dan fa'il itu sebagai pelaku. Oke, terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin kurang pas, kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Bapak dosen TB Abdul Hamid yang sudah memberikan tugas kepada saya. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.